Shalom saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Berjumpa dengan saya di channel Abdi Yesus. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan yang bagi saya sangat luar biasa. Satu kisah di mana mungkin Anda pernah mendengar atau Anda pernah membaca firman Tuhan ini. Tapi sebelum saya sharing akan firman Tuhan ini, saya mengundang agar kita berdoa bersama-sama, agar Roh Kudus memberikan pewahyuan dan pengertian yang lebih dalam lagi kepada setiap kita. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk mendengar tentang kabar baik. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kami, terkhusus terspesial bagi setiap saudara-saudari yang melihat video ini. Engkau memberkati, Engkau mengurapi, Engkau menguatkan dan meneguhkan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami agar kami menerima pewahyuan dari setiap firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, firman Tuhan yang akan saya sharingkan kali ini yaitu tentang temanya tidur nyenyak. Mungkin di antara saudara berkata-kata, apa maksudnya tidur nyenyak ini? Pendeta yang botak-botak gitu ya, berkata tema khotbah tentang tidur nyenyak. Saya percaya bahwa tidur yang nyenyak mungkin untuk zaman sekarang termasuk barang, kalau dikatakan barang adalah barang yang cukup langka, yang tidak ternilai ya. Karena tidur yang nyenyak ini merupakan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Apalagi tidur nyenyak di tengah-tengah persoalan. Tidak sedikit orang yang ketika menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, hutang belum lunas dibayar, apalagi dikejar-kejar debt collector. Kira-kira Bapak, Ibu, Saudara dan saya dalam keadaan terjepit seperti itu bisa tidur dengan nyenyak enggak? Makanya tema hari ini tidur nyenyak di tengah badai. Tetapi tidur yang nyenyak di tengah badai ini hanya Tuhan yang sanggup memberikan kepada setiap orang-orang yang mau berseru, orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan, kepada orang-orang yang berserah total dalam hidupnya. Saya percaya tidak mudah untuk saudara dan saya tetap tidur yang nyenyak di tengah badai. Seperti Tuhan Yesus yang pada waktu itu sedang melintasi danau bersama ke-12 muridnya. Tiba-tiba datang angin entah dari mana. Angin itu luar biasa mengerikannya. Sampai-sampai 12 murid Yesus yang sudah terbiasa dengan keadaan danau, sudah terbiasa dengan kehidupan sebagai nelayan di danau, sampai-sampai ketika badai itu datang membuat mereka itu ketakutan sedemikian luar biasa. Berarti badai yang dihadapi oleh murid-murid dan Tuhan Yesus itu pada waktu itu bukan badai yang biasa-biasa. Badainya itu benar-benar mengerikan, sampai-sampai mereka harus membangunkan, "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Tetapi yang luar biasa, saat itu Tuhan Yesus tidur begitu nyenyak, saudara-saudari. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidur di tengah badai dengan damai, dengan tenang, penuh sentosa. Nah, inilah tema yang saya bawakan tentang firman Tuhan hari ini di hadapan saudara-saudari yang baru pertama kali menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Bayu Irawan. Saya jebolan sekolah Alkitab di Semarang KBTC. Guru saya sekarang sudah almarhum, namanya Bapak Pendeta Oba Jarawan. Saya sekolah Alkitab 6 bulan teori dan 6 bulan praktek di sekolah di Semarang. Kemudian saya diutus ke Kalimantan Barat dan saya penggembalaan penginjilan selama 2 tahun
setengah di Kalimantan Barat. Di Sambas, masuk lagi ke pelosoknya, ke pedalaman, dan akhirnya ya puji Tuhan, Tuhan mempertemukan saya dengan jodoh juga orang Dayak, saudaraku ya. Ya, sekarang saya berdomisili di Bandung dan saya membangun channel ini. Saya rindu untuk berbagi, sharing, kesaksian, biografi tentang hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Jadi ketika saya mendapat berkat dari firman Tuhan yang saya baca, lewat saat teduh, lewat perenungan-perenungan, saya juga rindu membagikannya kepada saudara-saudari yang menonton video ini. Saya bukanlah hamba Tuhan yang besar, tetapi saya rindu apa yang saya dapat dari Tuhan itu juga boleh menjadi berkat bagi setiap saudara-saudari yang menonton video ini. Nah, kembali lagi kepada topik pembahasan tema tadi tentang tidur nyenyak ini. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya dihempas badai sedemikian luar biasa, satu hal yang luar biasa yang mencolok adalah Tuhan Yesus dalam keadaan yang tenang, yang santai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nah, kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-12. Saya rindu saudara-saudari kalau yang bawa HP dan ada Alkitab di dalamnya, mari kita buka bersama-sama. Alkitabnya yaitu di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-6. Satu ayat saja. Dikatakan demikian firman Tuhan. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Dikatakan bahwa pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Ini situasi yang benar-benar tidak main-main. Situasi ini benar-benar mengancam nyawa Rasul Petrus saat itu. Di bawah 4 regu, kalau Bapak Ibu saudara-saudari mau baca dari ayat 1 dari permulaan, kita akan melihat bahwa Rasul Petrus ini bagaikan penjahat gembong kelas kakap. Sampai-sampai Raja Herodes memerintahkan 4 regu untuk menjaga Rasul Petrus. Jadi situasinya benar-benar diperlakukan udah penjahat kelas kakap gitu ya. Luar biasa. Padahal Rasul Petrus adalah orang yang tidak pernah bermasalah dengan hukum. Ditangkap karena memberitakan Injil, memberitakan tentang kebenaran. Akhirnya diperintahkan 4 regu untuk menjaga Rasul Petrus sedemikian rupa. Tetapi yang luar biasa di sini kita melihat di dalam ayat ke-6 ini, bahwa Rasul Petrus tertidur di antara dua penjaga sambil tangannya terborgol. Ada hal yang luar biasa di dalam ayat ini, Bapak Ibu. Kenapa Rasul Petrus bisa setenang itu? Bukan hanya penagih hutang yang dia hadapi, bukan hanya masalah makan dan minum, dia tidak punya beras atau mungkin di ATM-nya saldo tinggal 0, bukan. Tetapi ini nyawanya bisa terancam. Sama seperti temannya Yakobus yang dipenggal kepalanya gara-gara Injil, saudaraku. Tetapi Rasul Petrus bisa dengan tenang sedemikian rupa menghadapi keadaan ini. Kenapa? Yang pertama, kalau kita menyelidiki, Rasul Petrus memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Itu yang pertama. Sehingga dari hubungan yang karib dengan Tuhan ini menimbulkan damai sejahtera yang luar biasa. Memberikan sukacita, memberikan ketenangan, memberikan kedamaian yang melampaui segala akal. Sehingga Alkitab berkata bahwa di dalam Rasul Paulus mengatakan damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Damai sejahtera inilah yang memenuhi Rasul Petrus sehingga bisa tidur nyenyak di tengah-tengah kondisi yang sangat tidak mungkin untuk bisa tidur. Benar-benar sangat tidak mungkin. Saya pernah di penjara, background saya orang
mantan preman, saudara-saudari. Dan ketika saya ditangkap polisi karena kasus narkoba, malamnya boro-boro bisa tidur nyenyak. Jantung itu deg-degan. Mendengar pintu sel kerangkeng dibuka gemboknya sama polisi, bletak gitu kan. Wah, itu langsung jantung. Deg 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 deg. Ada perasaan takut, ada perasaan khawatir. Boro-boro bisa tidur. Karena siap-siap ditanya, diperbal oleh polisi. Maaf bicara, kalau nggak jujur, siap-siap badan ini jadi samsak, dipukulin. Dihajar habis-habisan. Nah, itulah mantan preman seperti itu. Saya dulu kan backgroundnya narkoba. Preman, saudaraku. Jadi saya tahu benar. Itu berbicara jauh kemana-mana, belum mengancam nyawa saya. Tetapi Rasul Petrus siap dieksekusi mati esok harinya. Tetapi dia bisa tidur dengan nyenyak sedemikian rupa. Wow. Ini yang dijanjikan Tuhan di akhir zaman kepada anak-anaknya. Ini yang akan diberikan kepada Tuhan, kepada gereja Tuhan di akhir zaman. Kepada saudara dan saya. Siapapun engkau yang hari ini menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan. Dari berbagai arah, dari berbagai faktor. Dan Anda tidak bisa tidur, Tuhan menjanjikan kedamaian sejahtera yang melampaui segala akal. Tetapi syaratnya Bapak Ibu, saudara-saudari, Anda harus punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Karena damai sejahtera yang melampaui segala akal ini hanya diberikan oleh Tuhan. Dan ini produk sorga. Kita akan mencari dari, misalkan saudara mencari ke seluruh dunia, ketenangan, healing, istilah zaman sekarang kan healing. Di Bali lah, di pulau mana lah. Tetapi lepas dari pulau itu, kembali lagi pulang dari Bali, kita pusing lagi. Tetapi damai sejahtera yang melampaui segala akal yang diberikan Tuhan, itu sifatnya adikodrati. Tidak peduli seberapa berat masalah yang engkau dan saya hadapi, maka engkau dan saya ketika mendapat damai sejahtera, ketenangan yang seperti itu, saudara dan saya bisa tidur nyenyak seperti Rasul Petrus. Itu yang pertama. Rasul Petrus punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bersama-sama, bangun, bangkit dari keterpurukanmu, bangun lagi hubungan yang intim dengan Tuhan. Bangkit lagi, nyalakan api di dalam diri kita. Konsisten, komitmen untuk kembali mencari wajah Tuhan setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya pelajari, Rasul Petrus punya penyerahan yang total. Dia berserah total kepada Tuhan dan dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupnya. Kasarnya, sekalipun nyawanya dia akan diambil, dia tidak peduli. Dia sudah siap untuk mati. Ini yang harus kita miliki, saudara-saudari. Penyerahan total kepada Tuhan. Hari ini serahkan bisnis, pekerjaan, rumah tangga, apapun, serahkan total sama Tuhan. Saya pernah diajar oleh bapak rohani saya yang sekarang almarhum, yaitu Pendeta Obajarawan. Kalau dia bilang dalam bahasa Jawa, serah no, doa no. Waktu saya diutus ke Kalimantan kan saya takut, saya ketar-ketir, belum tahu daerahnya seperti apa. Apalagi pas waktu itu, maaf bicara, lagi kerusuhan. Perang antar suku, saudara-saudari mungkin tahu ya. Antar suku Dayak dan suku Madura. Jadi ketika saya diutus ke sana, wah itu lagi rame-ramenya perang suku. Saya lihat rumah yang terbakar. Suku-suku Dayak bawa mandau. Mereka pakai apa yang sabuk kepala merah itu. Wah, mantan preman aja takut lihat itu, saudaraku. Takut mati. Jadi milikilah penyerahan total di dalam Tuhan. Percayalah, serahkan. Mungkin hari ini banyak orang berkata sulit Pak, susah Pak. Aduh bisnis apa Pak? Penyerahan total yang diperlukan. Pada saat saudara dan saya punya penyerahan total, maka Tuhan akan bertindak sepenuhnya. Tuhan akan mengambil alih bisnismu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, persoalanmu, seberat apapun. Saya percaya, Dia Maha Kuasa. Dia Maha Mampu. Dia Maha Kuasa. Mari kita berserah total. Kita serahkan seluruh hidup kita. Apapun yang menjadi persoalanmu, pergumulanmu, baik dalam pekerjaan, bisnis, atau dalam sektor apapun juga. Yang ketiga,
yang saya pelajari dari Rasul Petrus adalah dia beriman penuh kepada Tuhan. Yang dimaksudkan dengan beriman penuh berarti sama sekali Rasul Petrus tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan pikirannya. Bukan berarti pikiran kita tidak boleh digunakan ya, saudara-saudari, jangan salah nangkap. Artinya, karena seringkali pikiran manusia, kekuatan manusia itu bertolak belakang dengan pekerjaan Tuhan. Nah, seringkali mungkin saat kita menghadapi masalah, pikiran kita yang pertama nonjol. Kekuatan kita yang pertama nonjol. Bukan Tuhan yang diandalkan. Bukan Tuhan yang nomor satu. Tetapi kekuatan kita, skill kita. Bukankah seperti itu? Nah, kita akan bisa tidur nyenyak di tengah badai. Saudara dan saya akan mengalami ketenangan yang adikodrati saat kita beriman penuh kepada Tuhan. Semua butuh proses, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Mari kita belajar untuk beriman penuh sama Tuhan. Beriman, simpelnya saudara dan saya percaya sepenuhnya sama Tuhan. Tidak perlu lagi pakai kekuatan kita, tidak perlu lagi pakai kekuatan uangmu. Mungkin kau yang mau masuk perguruan tinggi, melamar kerja, mau melamar jadi TNI, polisi, sudah bukan barang hal yang aneh lagi. Uang itu harus bermain. Kemarin sore saya berolahraga dan sempat ngobrol dengan sasis-sasis yang mau masuk TNI. Wah, itu harus main uang katanya. Dan uang yang digelontorkan pun tidak sedikit ternyata agar mereka bisa lulus masuk TNI. Waduh. Saudara beriman penuh. Percaya penuh. Tangan Tuhan Maha Kuasa. Dia sanggup memberkati engkau. Dia sanggup memberikan surprise yang luar biasa kepadamu. Saat engkau beriman penuh dengan tidak mengandalkan kekuatan dan pikiranmu. 3 hal ini yang saya lihat dalam diri Rasul Petrus. Yang pertama, dia bergaul karib dengan Tuhan. Yang kedua, dia punya penyerahan yang total kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dia beriman penuh kepada Tuhan. Sehingga Rasul Petrus memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam hidupnya. Dia bisa tenang dalam segala situasi, bahkan ketika nyawanya terancam. Dan hal ini juga yang dijanjikan kepada saudara dan saya yang melihat video ini dimanapun Anda berada. Apapun yang menjadi pergumulanmu, percayalah, Tuhan Yesus Maha Kuasa, Tuhan Yesus Maha Sanggup. Dia akan menyelesaikan persoalanmu dan engkau akan tidur nyenyak di tengah badai. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Amin. Saya rindu berdoa buat saudara, saudari dimanapun Anda berada. Saya akan berdoa buat saudara. Letakkan tangan kananmu di dada saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Sekanomaro mano santiri di tikunama santa. Bapa, di dalam nama Yesus. Siapapun hari ini yang menonton tayangan YouTube ini, aku berdoa agar Tuhan menjamah di dalam nama Yesus dengan kuasa-Mu. Menjamah di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang mengalami persoalan diberikan jalan keluar dalam nama Yesus, yang mau mundur dari Tuhan dibangkitkan semangatnya kembali dalam nama Yesus, yang tidak bisa tidur karena banyak persoalan, hari ini firman ini berkata, engkau bisa tidur nyenyak dalam nama Yesus. Yang ketergantungan obat tidur, saya diingatkan hari ini, ada yang ketergantungan obat tidur karena engkau tidak bisa tidur. Percaya, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, engkau akan terlepas dari ketergantungan obat tidur. Percaya, letakkan tangan kananmu. Demi nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, engkau bisa tidur nyenyak. Buang obat tidur saudara, buang. Percaya kepada Tuhan sepenuhnya, bahwa saudara akan tidur nyenyak karena Tuhan yang menggendongmu, Tuhan yang memberikan damai sejahtera melampaui segala akal atas hidupmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan saya juga diingatkan ada beberapa di antara saudara yang mau masuk lowongan kerja. Andalkan Tuhan. Percayakan Tuhan sepenuhnya.
saudara akan diberkati Tuhan ketika engkau mengandalkan Tuhan sepenuh. Bapa berkati saudara-saudara yang mau masuk melamar lowongan kerja Tuhan dimanapun mereka mau melamar. Berkati agar mereka melihat bahwa kuasa-Mu luar biasa. Kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan, mereka diterima ketika mereka mengandalkan Engkau sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Firman Tuhan ini selesai. Berkati setiap penonton dan yang mendengarkan video ini dimanapun mereka berada. Bagi Tuhan Yesus segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Sampai jumpa lagi bersama saya Bayu Irawan di channel Abdi Yesus dalam renungan-renungan firman yang Tuhan ingatkan kepada saya. Amin.